Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi dari kelas 4A Tadris Matematika UIN STS Jambi. Baik, judul materi pada hari ini yaitu tentang modus, mean, dan median. Adapun sebab pada bab kali ini, yang pertama ada modus data tunggal dan data berkelompok, mean data tunggal dan data berkelompok, dan median data tunggal dan data berkelompok. Nah, yang pertama kita masuk ke modus data tunggal dan data berkelompok. Untuk modus data tunggal, contohnya ada data 3, 6, 4, 3, 2, 3, 7. Nah, yang dikatakan modus yaitu angka 3. Kenapa? Karena angka 3 muncul sebanyak 3 kali. Sedangkan angka selain dari 3 itu hanya muncul 1 kali dan itu tidak dikatakan modus. Nah, selanjutnya untuk modus data berkelompok, ada rumus MO sama dengan L tambah FMO kurang FMO kurang 1 interval per 2 FMO kurang FMO plus 1 kurang FMO kurang 1. Yang mana keterangan dari rumus di atas seperti yang kalian lihat. Nah, untuk contoh modus data berkelompok seperti di tabel yang kalian lihat itu sudah ada data yang sudah dikelompokkan dengan frekuensi masing-masing. Seluruh frekuensi yaitu 100. Adapun cara penyelesaian dari materi modus data berkelompok tersebut yaitu kita masukkan ke rumus yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita ketahui dulu modus dari data berkelompok tersebut yaitu 30. Kenapa? Karena angka 30 muncul sebanyak 30 kali, yaitu paling banyak di antara kelas modus lainnya. Nah, langsung saja kita masukkan untuk mencari kelas modus. Untuk mencari modusnya dari data tersebut, yang mana L-nya yaitu 50. Kenapa 50 L-nya? Karena batas bawah kelas modus yaitu 50. Nah, untuk FMO frekuensi modus yaitu 30. Dan sedangkan untuk FMO kurang 1 itu frekuensi sebelum kelas modus yaitu 11 di atas kelas modus tersebut. Nah, untuk interval kelasnya yaitu 10. Nah, langsung saja per 2 FMO yaitu 2 kali 30. FMO-nya frekuensi modusnya yaitu 30, maka 2 dikalikan dengan 30. Nah, sedangkan untuk FMO plus 1 itu frekuensi modus setelah kelas modus yaitu 25 dikurang 11. Nah, maka kita jumlahkan 30 kurang 11 itu 19 kali 10. Nah, 2 kali 30 60 kurang 25 kurang 11 itu 24. Nah, kita jumlahkan 19 kali 10 per 24 dapat 7,9. Nah, sedangkan 50 tambah 7,9 itu 57,9. Jadi, kelas modusnya didapat di sini yaitu 57,9. Ada di antara 50 dan 59,9 tersebut. Sekarang kita lanjut ke mean. Mean itu merupakan rata-rata dari sekumpulan data. Nah, untuk mean data tunggal, kita dapat barisan angka yaitu dari 6 sampai 8. Nah, maka rata-rata mean tersebut dapat dicari dengan cara seperti di rumus ini. Kita masukkan semua angka bagi banyaknya angka. Didapat hasil 75 per 10. Nah, sedangkan 75 bagi 10 yaitu 7,5. Jadi mean data tersebut yaitu 7,5 dari data ini tadi. Nah, maka didapat nilai rata-rata atau nilai rata-rata yaitu 7,5. Nah, sedangkan untuk data yang berbentuk kelompok, mean dapat dicari dengan menggunakan rumus. Nah, seperti yang kalian lihat yaitu X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nah, untuk keterangan dari rumus tersebut bisa kalian lihat di sini. Untuk contoh mean data berkelompok, nah misalnya ada data seperti ini yang sudah disusun, yang sudah diolah. Kita akan mencari
nilai min-nya atau nilai rata-ratanya. Nah, maka didapat nilai rata-rata yaitu FI, ini FI dikali XI, maka didapat 2355. FI dikalikan dengan XI. Nah, untuk 32 ini kita didapat dari sigma FI. Sigma ini 32 jumlah dari FI, jumlah frekuensi, jumlah seluruh frekuensi. Nah, maka didapat 2355 dibagi 32 yaitu 73,6. Nah, jadi nilai min atau nilai tengahnya dari data tersebut yaitu 73,6. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu median. Median itu merupakan data yang berada paling tengah. Agak sama dengan min tadi. Langsung saja kita masuk ke contoh median data tunggal. Nah, contoh datanya 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 6. Nah, untuk mencari median atau nilai tengahnya, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil menuju yang terbesar. Nah, kita sudah menyusun median data tunggal tadi seperti yang sudah saya susun. Nah, didapat penyusunannya seperti ini. Nah, jadi didapat nilai tengah dari median data tunggal tadi yaitu 7 ini karena dia berada paling tengah. Nah, untuk data yang berkelompok dapat dicari dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya ME ini median, B batas bawah kelas median, P itu panjang kelas interval. Nah, dalam kurung kerawal 1/2N kurang F per F. Untuk keterangan dari rumus ini bisa kalian lihat di sini. Nah, untuk contoh data berkelompok median seperti yang kalian lihat di tabel, yang mana mediannya yaitu 9. Pertama kita cari dulu kelas median yaitu dengan cara 1/2 kali N, yaitu N-nya 32/2 sama dengan 16/2. Diperkecil 8/2. Nah, karena bisa dibagi yaitu sama dengan 4. 8/2 itu sama dengan 4. Nah, jadi kelas median terletak pada interval keempat. Terletak pada interval keempat maksudnya ini interval ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Berarti di sini mediannya. Langsung saja kita masuk ke rumus seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu rumusnya B tambah P dalam kurung kerawal 1/2N kurang F per F. Nah, untuk F ini yaitu jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas median, jumlah semua frekuensi ya. Nah, langsung saja kita masuk ke B-nya, kita masukkan yaitu 72,5, yang mana B tadi batas bawah kelas median. Yaitu di sini di bawah 73 yaitu 72,5 plus 7 itu P. Panjang kelas intervalnya atau jarak interval kelasnya seperti 52 ke 58 itu jaraknya kan 7. Nah, jadi P-nya panjang kelas intervalnya 7. Ini dinamakan kelas interval. Lanjut dalam kurung kerawal 1/2 N-nya 32 dikurang 15 F. F ini itu jumlah semua frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Nah, jumlah dari sebelum kelas median yaitu 11 tambah 2 tambah 2 yaitu 15 per F frekuensi kelas median yaitu 9. Langsung kita jumlahkan, yang bisa dijumlahkan 1/32 kali 32 yaitu 32/2 yaitu 16 kurang 15 per 9. Nah, langsung 16 kurang 15 itu 1/9. Nah, sedangkan 7 dikali 1/9 itu 0,77. Nah, 72,5 tambah 0,77 yaitu 73,27. Nah, didapat frekuensi kelas median yang sebenarnya yaitu 73,27, yaitu di sini. Kan di sini mediannya. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi kali ini tentang modus mean dan median ini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.